Kita langsung ke Pak Sofyan menanggapi pernyataan dari Wakil Menteri dan juga Pak Fuad Bawazir serta Mas Januar tadi. Seperti apa Pak Sofyan melihatnya untuk saat ini mempertimbangkan krisis ekonomi yang kita hindari, Pak? Saya rasa saya tadi sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Menteri ya mengenai masalah yang dibilang Pak Fuad itu seolah-olah ini yang kena dan kecemburuan sosial yang kena ini cuma suatu yang pekerja formal yang di bawah 5 juta, dan saya pikir ini bagian yang belum kena, jadi saya rasa sudah jelas ya. Tapi yang saya ingin persoalkan adalah sebenarnya kalau kita merasa ini kan sebenarnya menaikkan tenaga beli juga ya, memberikan stimulus yang 600 ribu ini, cuma juga saya melihat masalahnya itu juga bahwa membantu sektor yang belum kena ya, yaitu tenaga formal yang ada namanya semua di BPJS, dan itu langsung bisa di accountnya langsung dikasih uang, dan 600 ribu itu di account masing-masing ya. Cuma yang kalau Pak Budi katakan itu kesehatan menjadi yang paling utama, menurut saya sudah waktu juga pemerintah membantu sekarang ini, supaya sekarang ini kan kita melihat bahwa rapid test itu tidak terlalu kredibel hasilnya. Nah sekarang semua menuju kepada PCR atau swab test. Nah kenapa swab test kita itu tidak bisa dibantu oleh pemerintah, disubsidi sehingga rakyat kita sebagian besar bisa melakukan swab test itu. Sekarang rata-rata 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi rakyat kita mana bisa bayar itu. Nah kalau itu bisa disubsidi sama pemerintah, rakyat kita langsung merasa wah pemerintah siapkan ini, juga membantu di mana daerah-daerah itu banyak sekali yang tidak punya PCR testnya dan lain-lain. Jadi semua rumah-rumah sakit pemerintah dan swasta itu yang dibantu kalau memang kesehatan itu yang nomor satu kan. Ini kan anggaran kesehatannya masih kecil ya, 87 triliun itu. Jadi ini sekarang kita konsentrasi di sana sebelum kita ketemu daripada yang sekarang ini semua menunggu ini ya, daripada kita obat yang menghadapi daripada COVID ini ya kan. Jadi ini menurut saya sekarang kita harus bantulah kesehatan sebanyak mungkin, tapi juga semua data-data dari kesehatan itu harus kredibel gitu ya. Jadi saya pikir ini menurut saya yang harus direform juga. Sebab banyak yang enggak, karena terlalu lama kita membiarkan ini, jadi banyak sama sekali orang tuh jadi ragu-ragu, semua jadi anggap itu semua itu hilang disiplin semua masyarakat karena nggak jelas kita punya kesehatan ini mau dibawa kemana gitu. Kalau ini penting. Pak Fuad, tadi Pak Wamen menjelaskan bahwa akan dilakukan untuk 4 bulan ke depan dan melihat kondisi selanjutnya, artinya tidak PHP dan akan segera dilakukan, Pak Fuad. Ya karena itu ya perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaannya yang betul-betul detail dan bisa langsung dioperasionalkan. Sampai ini kan gangguannya kan di pelaksanaan. Cuman orang pada ngomong pejabat segmen kayak retorika, saya itu kan mudah. Dan saya bukan hanya menanyakan sampai kapan, tapi yang lebih penting lagi adalah kapan persisnya dimulai. Itu di peraturan itu diatur berapa orang yang akan terima, kriterianya apa. Jangan nanti masih ribut lagi kisru seperti itu. Di mana dan bagaimana cara membayarkannya dan sebagainya, itu harus segera supaya benar-benar bisa dioperasionalkan. Karena ya terus terang aja, ingat bahwa dari laporan Menteri Keuangan tentang laporan APBN semester 1 maupun dari laporan BPJS kuartal 2 kemarin itu, terus terang aja saya menyimpulkan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan anggaran stimulus COVID selama ini. Ya. Karena itu masalah-masalah di pelaksanaannya, yang di detailnya aja nggak jalan. Dari mana saya bisa menyimpulkan anggaran COVID yang hiruk-pikuk dengan perpu, dengan macam-macam itu ternyata dalam laporan itu belanja semester 1 pemerintah ya hanya naik 3,3% dibandingkan semester 1 tahun 2019. Lah terus pertanyaan saya di mana stimulusnya kan? Dalam keadaan normal aja biasanya lebih dari 3,3%. Atau kalau ngelihat anggaran belanja pemerintah kuartal 2 yang kemarin yang turun hampir 7% ya. Ya lagi-lagi pertanyaan kan di mana stimulusnya, padahal anggarannya sudah ada. Nah pelaksanaannya nggak jalan lagi gitu loh. Jadi itu yang penting, sebab kalau pemerintah yang paling diharapkan ketika konsumsi, investasi, ekspor, impor semuanya itu terganggu, itu kan di luar tangan pemerintah. Tapi yang anggaran pemerintah sendiri aja gagal dikucurkan,
Ya gimana gitu loh. Nah itu kejadian ini saya menghindari. Baik. Ini lontaran cuma retorika PHP tadi itu harus cepat diatasi. Mana Oke. sih? Mas Yanuar. Ya, pertama gini, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Budi Gunadi tadi benar. Jadi masalahnya itu adalah sekarang masalahnya di kesehatan. Nah, masyarakat yang punya tabungan ataupun punya saving atau kelas menengah atas, tengah-tengah sampai tengah atas sampai kelompok atas, itu dengan adanya informasi yang sangat banyak, mereka punya rasa ketakutan. Nah, ketakutan ini membuat mereka tidak belanja, ya. Nah, yang punya level risk adverse-nya lebih baik ataupun tingkat ketakutannya tidak terlalu takut, ya yang gajinya di bawah 5 juta ini, tapi mereka nggak punya uang. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau dari kacamata perilaku konsumen, yang disasar pemerintah itu memang kelompok yang punya keberanian untuk berinteraksi dengan sektor informal, diberi gitu uangnya agar mereka mau belanja. Karena kalau mereka keberanian punya uang enggak. Nah, jadi artinya kalau dari sisi itu menurut saya kebijakan ini ada pijakannya gitu. Nah, yang diberikan adalah kelompok yang terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Ya berarti pekerja-pekerja formal. Nah, sekarang masalahnya kalau pekerja formal ini juga banyak di rumah ataupun work from home gitu. Nah, dia akan belanja nggak gitu? Dia akan belanja ke sekitarnya. Tapi persoalannya di kita ini juga ada sektor-sektor informal yang kerjaannya adalah berdagang dan juga memberikan jasa di area perkantoran. Nah, ini yang harus menurut saya harus clear. Jadi menurut saya gini loh, kalau menurut pendapat saya bahwa kita ini tidak bisa dealing tanpa vaksin, tidak bisa dealing tanpa adanya vaksin dan sebagainya. Nah, artinya kan kalau menurut saya sekarang yang dikatakan oleh Pak Sofyan Wanandi tadi, swab test PCR diperbanyak. Yang paling penting adalah begitu misalnya swab test ini dilakukan dan hasilnya banyak, misalnya yang terakhir yang di Pemprov DKI katakan 66% yang di swab test itu tidak punya gejala. Artinya kan sebetulnya orang itu masih punya imun, tidak punya gejala, tapi dia sudah bawa corona. Nah, kalau kita tes lebih besar dan hasil positifnya lebih besar, yang harus kita pastikan adalah tingkat rasio kematian terhadap yang positif itu menurun. Nah, kalau itu menurun, menurut saya di situ mulai terjadi optimisme. Jadi Pak Wamen, sejauh ini apakah dengan kurun waktu 4 bulan stimulus, dengan adanya stimulus ini bisa menggerakkan perekonomian dengan sangat cepat? Kalau saya sampaikan tadi, kita harus menyelesaikan masalah kesehatan agar bisa kembali ekonomi normal. Itu kuncinya, dan itu yang Pak Presiden juga sudah sampaikan. Karena perputaran roda ekonomi baru bisa secara penuh kembali kalau masyarakat sudah kembali mau keluar, merasakan aman dengan perilaku yang baru, dia beraktivitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kelompok masyarakat ini sudah diidentifikasi untuk yang saya kembali ke program gaji di bawah 5 juta. Sudah diidentifikasi, sudah selesai di screening, banyaknya 3,8 juta. Ya, 3,8 juta. Kami sekarang sedang merapikan data nomor rekeningnya karena kebetulan mereka adalah pengiur BPJS. Ya, mereka adalah pengiur BPJS sehingga data-datanya lengkap ada di BPJS. Kami sengaja memilih sesuai dengan tadi yang Pak Fuad sampaikan, data-data yang sudah ada dan sudah pasti dan updated, karena setiap bulan mereka pasti mengiur ke BPJS. Kita bisa dapatkan datanya, namanya, alamatnya, kita kejar nomor rekeningnya, kemudian kita akan transfer langsung. Tidak melalui perantara, tidak memberikan barang, transfer langsung ke mereka. Dan saya ingin sampaikan angka 3,8 ini di luar pegawai negeri, di luar juga BUMN, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak dipotong gaji. Ya, kebetulan orang-orang yang bekerja di BUMN seperti saya, pegawai negeri kan tidak dipotong gaji. Sedangkan swasta ini karena banyak yang susah. Kebetulan perusahaan susah, mereka tidak di PHK, tapi kemudian mereka dirumahkan, gaji yang kita dengar banyak yang dipotong, ada 13,8 juta
13,8 juta pegawai yang terdaftar di BPJS ini yang akan kita bantu selama 4 bulan. Terima kasih banyak Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bapak Sofyan Wanandi, Mas Yanuar, dan juga Pak Bawazir atas waktu di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, beberapa sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini nanti akan kami hadirkan informasinya.